Assalamualaikum. Selamat datang Bapak, Ibu, teman-teman sekalian. Hari ini kembali kita melanjutkan sesi kedua, sesi inspirasi kedua yang diselenggarakan oleh Yayasan Aji Bangun Bangsa. Baik, kita masih menunggu pembicara kita. Insya Allah nanti Uni Mia akan gabung di acara kita sore ini. Mungkin sebagai pembuka, saya memperkenalkan dulu. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Aji Bangun Bangsa atau Yayasan Abang, yang mana kita fokus kegiatannya ada dua hal. Yang pertama adalah sosial, yang mana kita mengerjakan donasi buat sembako dengan tagline-nya sembako buat tetangga. Konsepnya adalah kita memberikan sembako paket satu paket seharga 100.000 kepada tetangga-tetangga kita atau tetangga-tetangga donatur. Jadi dengan begitu harapannya keinginan untuk kita bisa mengurangi yang kekurangan bisa tercapai gitu ya, teman-teman sekalian. Ini alhamdulillah Mbak Mia-nya sudah mulai masuk. Kita tunggu sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya masih belum. Ya, sudah kedengeran. Assalamualaikum, Mbak. Kalau saya manggilnya dulu Uni Eria nih, gimana? Panggilnya Uni Eria atau Uni Mia? Yang mana aja boleh. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengeran nggak? Oh ya, oke. Ya. Alhamdulillah. Boleh apa aja? Boleh Uni Eria biasanya. Iya, boleh. Kalau sama ininya dipanggil apa? Sama penggemar ya? Penggemar panggilnya apa? Karena sebenarnya pas di kampus juga udah dipanggil Mia ya, jadi kayaknya Mia deh. Soalnya saya udah sejak SMP juga dipanggilnya Mia gitu. Oh, malah saya yang nggak itu ya. Mohon maaf. Baik, Uni Mia. Tadi saya sempat buka sebentar tentang apa sih Yayasan Abang gitu ya. Sudah cukup sih. Jadi mungkin kita bisa langsung mulai aja ya, Uni. Oh iya, oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan, hari ini adalah sesi kedua dari sesi inspirasi. Ya, niatnya sesi inspirasi. Mudah-mudahan nanti paling tidak teman-teman sekalian bisa mendapat perspektif baru atau mungkin learning atau mungkin added value yang akan nanti disampaikan oleh Uni Mia gitu ya. Mungkin kita bisa langsung aja gitu ya. Boleh. Baik. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Bekasi aman. Bekasi aman ya? Iya. Di sana gimana? Dia di sini ya, alhamdulillah lagi hujan nih, lagi hujan. Oh iya. Masuk ya, kena hujan juga kali masuk ke suaranya. Oh iya. Oke. Sekarang lagi sibuk apa nih? Biasa ya, masih ngerjain naskah, masih nulis. Alhamdulillah ada 2 naskah lagi yang lagi deadline gitu yang harus diselesaikan gitu. Wah. Itu sih kerjaannya. Bisa 2 sekaligus ya? Atau itu kalau kayak gitu menentukannya gimana tuh nih? Biasanya sih
tetap satu ya, jadi satu memang udah hampir selesai, jadi tinggal finishing sama editing, yang satu lagi memang sedang dikerjakan gitu, sedang diketik gitu. Oh, oke. Mhm. Boleh Karena cerita yang itu nih, apa yang kemarin naik ke layar lebar itu, boleh cerita oh, proses, mungkin proses ideation atau ya, istilahnya ideation. Mungkin boleh dari awal ya kali, sedikit cerita aja nih. sebenarnya, yang Wedding Agreement ya, yang diangkat ke layar lebar itu kan novel saya yang pertama ya, novel Uni yang pertama. Jadi novel pertama, tapi itu cerita ke-10 yang, Uni tulis di Wattpad waktu itu gitu. Jadi justru yang ke cerita ke-10 yang pertama kali diterbitkan gitu. Jadi sebenarnya singkatnya sih, ada sutradara yang tertarik gitu kan dengan novel, tersebut, dan dia bawa novelnya itu ke PH, yaitu Start Vision waktu itu kan PH-nya kan. Prosesnya sih, lumayan panjang ya. Jadi dari 2018 dia nawarin, baru 2019 akhirnya, difilmkan gitu. Itu sih singkatnya sih gitu. Tapi ya prosesnya sih sebenarnya, alhamdulillah, apa ya, kayaknya Allah mudahkan aja gitu, karena Uni juga nggak punya ekspektasi yang terlalu tinggi ya gitu ya, kalau memang misalkan novelnya itu diterima, alhamdulillah. Kalau enggak ya mungkin ya belum waktunya gitu kan. Ya alhamdulillah 2019 akhirnya difilmkan gitu. Jadi 2018 mulai, itu berarti udah jadi dong novelnya 2018 ya. Ya Novelnya sendiri tahun berapa jadinya? Tahun novelnya berapa? itu 2018. 2018. Jadi dicetak itu bulan apa ya? Juli kalau nggak salah ya. Juli 2018 apa yang nggak salah ya. Nah terus akhirnya difilmkan itu jadi diterima untuk difilmkan itu sekitar Januari Februari kalau nggak salah. Terus syutingnya itu sebelum Ramadan, bulan April kalau nggak salah gitu, April 2019. Jadi ada setahun dari mulai novelnya terbit, baru kemudian ada Iya, itu ya. dijadikan layar lebar. Ya, karena kan tayangnya kan Agustus 2019 waktu itu ya di Ya, bioskop. ya. Mm-mm. Kalau inspirasi novelnya, boleh dong nih cerita nih. Itu gimana Oh, tuh bisa inspirasi. inspirasinya? Jadi sebenarnya ini novel romance ini Uni tulis karena waktu itu ikut pelatihan kepenulisan gitu kan. Jadi ikut pelatihan menulis romance, tugasnya itu bikin novel gitu. Jadi jadi kita ada mentornya gitu kan. Nah, memang di latihan kepenulisan itu nggak harus jadi novel saat itu juga gitu kan. Nah, jadi kalau bicara masalah inspirasi, nah ini kayaknya mungkin udah sering ya Uni kasih tahu. Jadi inspirasinya itu dari drama Korea. Jadi Drama. ada satu drama Korea itu yang apa ya? Jadi kan kalau untuk masalah untuk masalah romance kan drama Korea kan jagonya ya. Jadi Uni cari-cari apa ya kira-kira yang bisa gitu, yang masuk gitu ya, yang bisa dijadikan novel tapi nanti diubah gitu settingnya gitu. Akhirnya pas ketemu itu kan yang pernikahan dengan perjodohan gitu kan. Terus setelah 1 tahun suaminya nanti mau minta pisah gitu kan. Jadi kayak di awal itu mereka kayak bikin perjanjian gitu. Nah, nanti dari sana baru konfliknya itu diolah tapi ya berbeda lah dengan berbeda dengan drama aslinya gitu. Jadi ngambil inspirasinya sih dari sana gitu. Jadi awalnya malah workshop penulisan. Oh Ya. iya dari kepenulisan Kemudian gitu. diseriusin atau memang Uni lanjutkan untuk kemudian menjadi novel gitu ya? Iya, karena karena memang harus dijadiin novel gitu karena emang udah janji gitu ikut kepenulisan itu harus jadi novel gitu. Oke. Kalau nggak digituin ya nggak jadi sih jadinya. Jadi, Iya. itu yang keberapa? Tadi katanya 10. 10 ya, yang ke-10 Jadi ya betul yang yang itu ke-10. yang ke-10. Pada saat workshop itu 10 gitu maksudnya atau gimana? Enggak, jadi kan Uni kan nulis kan 2017 ya. 2017 Oke, itu 2017. baru pertama kali menulis novel tuh pertama kali 2017 gitu. Jadi dari sana novel 1, novel 2 gitu ditulis. Waktu itu kan nulisnya di Wattpad ya, di aplikasi Wattpad. Jadi itu belum diterbitkan gitu, hanya diposting di media sosial aja gitu. Baru pas yang ke-10 ketemu jodohnya sama penerbitnya gitu. Oke, yang workshopnya sendiri 2000
17 atau 2018. gimana? Yang untuk workshop yang nulis wedding agreement 2018. Jadi pada saat novel pertama nomor 1 itu masih belum melakukan workshop atau sudah atau gimana tuh nih? Belum. Jadi memang nulis novel pertama itu modalnya modal nekat gitu. Jadi sama sekali nggak punya basic kepenulisan, nggak punya gitu. Karena sejak kecil sampai SD, SMP, SMA sampai kuliah pun nggak pernah nulis gitu, nggak pernah nggak merasa punya bakat menulis gitu kan, nggak ada orang-orang yang bilang kayaknya kamu bisa nulis ya, nulis dong gitu, nggak ada yang pernah bilang kayak gitu, tapi suka baca iya gitu. Jadi sampai 2017 itu pun masih ragu gitu, maju mundur gitu kan, karena banyak yang bilang kalau nulis status di Facebook tuh kayaknya enak bacanya gitu kan, tulisannya kayaknya ngalir gitu. Nah dari sana mulai orang bilang udah nulis aja, nulis novel aja, bikin novel. Nah itu yang bikin provokator itu teman-teman, keluarga itu, terutama suami gitu, udah nulis aja gitu, udah modelnya nekat gitu. Makanya kalau ngelihat tulisan pertama itu hancur lebur iya gitu, karena aduh, jadi kalau baca tulisan pertama tuh aduh malu banget gitu, kok bisa dulu nulis kayak gini gitu kan. Iya. Jadi kayak gitu. Oke, Baru udahnya belajar gitu. Gimana? Ya jadi udahnya belajar gitu kan, kita kan malu ya, maksudnya pengennya nulis kan memberikan yang terbaik gitu ya, yang bacanya enak gitu, nggak sakit mata gitu kan. Akhirnya belajar gitu kan. Ya dari hasil belajar itu ya akhirnya tulisannya akhirnya jadi tambah enak dibaca lah gitu. Oke. Jadi perjuangannya dari mulai awalnya nggak ada keinginan, terus kemudian enggak sama sekali enggak. Gitu ya, diujuk-ujuk Iya. orang, terus dapat support dari suami bahkan gitu ya. 2017 nyoba satu-satu, hasilnya kalau sekarang dilihat seperti yang tadi Uni bilang gitu ya. Bahkan jadi saking malunya nulis itu sampai pakai akun samaran gitu. Jadi nggak ada orang yang tahu kalau nulis itu. Jadi kalau misalkan ada yang baca gitu kan, ini tulisannya siapa ya nggak ada yang tahu gitu. Saking malunya, pokoknya jangan sampai dibaca orang gitu kan, karena malu gitu. Siap. Nah kalau ditanya yang kemudian tadi sih udah sempat ya Uni sampaikan ya, ada teman-teman, ada suami mendorong gitu ya. Tapi kalau Uni sendiri gitu ya, kan ini kalau saya baca ini mungkin juga biar teman-teman juga tahu ya, Uni itu ngambil jurusannya teknik industri gitu ya. Iya. Jadi ini juga menarik nih, kan? Nah kalau sendiri kalau ditanya kira-kira awal apa sih yang kemudian kok kayaknya saya ada bakat ya menulis gitu, itu kalau ditanya itu Uni jawabnya apa tuh kira-kira? Jadi memang kalau kita sering nanya ke penulis gitu, yang penting itu sebenarnya dalam menulis bakat atau memang karena kita rajin gitu kan, karena kan menulis itu kan keterampilan sebenarnya ya, sama kayak kita masak pertama kali masih keasinan, masih gosong gitu kan, tapi kalau udah 100 kali juga udah sambil merem juga bisa gitu masak gitu. Jadi nulis juga sama kayak gitu, keterampilan. Jadi mungkin bakat itu sekian persen lah. Banyak penulis bilang bakat itu sekian persen. Kalaupun kita berbakat, tapi kalau kita nggak menulis, nggak rajin menulis itu ya sama aja bohong gitu. Jadi karena kita mungkin rajin menulis gitu kan, terus kita sering baca tulisan orang, oh ternyata nulis yang bagus tuh gini ya. Kita baca buku bestseller, oh ternyata dia bisa bestseller tuh karena kayak gini nulisnya gitu, kayak gini temanya, kayak gini cara dia bercerita gitu kan. Dari sana kita belajar sih gitu kan, belajar gimana gitu. Nah, kalau bakat sih mungkin apa ya, nggak tahu dia bakat apa enggak ya, tapi karena kita punya keinginan yang kuat untuk menulis, karena kan selera orang dalam membaca itu kan beda-beda ya. Kadang ada yang buku penulis A dibilang bagus, tapi kita baca kayaknya nggak bukan my cup of tea gitu ya, kayaknya bukan selera kita gitu. Jadi sebenarnya setiap penulis itu ada kok pembacanya gitu kan, kayak yang misalkan kalau kayak novel remaja ada pembacanya gitu kan, bahasanya pakai bahasa remaja ya. Kalau novel yang mungkin kayak kayak novelnya Afu Adi atau Terelie gitu kan, gitu juga ada pembacanya gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya kita rajin menulis aja gitu, nulis gitu, nanti akan terampil sendiri gitu, akan terlatih sendiri gitu. Tadi juga sempat bilang workshop kan ya. Jadi kalau menurut workshop ya tadi mungkin sebagian udah Uni sampaikan, cuma saya pengen lebih dalam aja. Jadi cari ilmu atau memperdalam itu gimana menurut? Jadi memang ini ya.
Untuk yang untuk penulis yang pengen mengupgrade dirinya gitu kan, kita memang butuh mentor, itu udah pasti ya, kita butuh gitu. Karena kalau kita belajar sendiri kadang bisa sih kita belajar sendiri gitu kan, terus mungkin cari-cari artikel gitu kan. Tapi kalau mentor tuh kita bisa diskusi langsung gitu kan, sama memang yang mungkin editor yang udah berpengalaman gitu kan. Dia udah pengalaman mungkin mengedit ratusan buku gitu kan. Jadi kan di sana kita sebenarnya bisa belajar banyak dari sana gitu. Dan Uni tuh mungkin paling sering banget gitu kan, seneng banget ikut workshop gitu kan, terutama yang berbayar gitu. Kalau orang nyarinya yang gratis sih malah nyari yang berbayar gitu, karena yang berbayar tuh apa ya, beda lah, kita dapet materinya beda gitu kan, kita juga biasanya dapet kesempatan untuk berdiskusi lebih banyak dengan ininya gitu kan, dengan mentornya gitu kan. Walaupun jadi sebenarnya kita nggak perlu ngelihat berapa sih yang kita investasikan gitu, karena nilai yang kita investasikan itu nantinya pasti akan lebih besar sebenarnya manfaatnya gitu. Kayaknya misalkan ikut kelas kepenulisan aja kok sampai 200.000, 300.000, bahkan ada yang 600.000 juga ada gitu loh. Tapi memang ini kok, memang sesuai dengan kapasitas mentornya gitu. Kalau kita memang mau dapat ilmu yang lebih bagus gitu kan, maksudnya dari orang yang lebih capable, lebih berpengalaman, nggak masalah gitu kita ngeluarin uang sedikit lebih gitu kan untuk kasih yang lebih baik gitu. Kalau boleh tahu, udah berapa banyak workshop yang Uni lakukan? Mungkin nggak ini ya. Jadi kalau untuk ada satu workshop yang sering saya ikutin. Jadi maksudnya mentornya orangnya sama, itu Mbak Rosi Alsimamora. Dia udah editor udah 20 tahun gitu ya di GPU, nggak salah ya, mudah-mudahan saya nggak salah dimarahin lagi. Ya, jadi saya sering banget ikut kelas beliau gitu ya. Jadi maksudnya saya merasakan perkembangan tulisan saya itu setelah mengikuti workshop beliau gitu. Jadi dia ngadain kelas apa, ngadain kelas plot, ngadain kelas apa-apa, saya ikutin terus gitu kan. Tapi saya juga ngikut kelas-kelas lain di luar itu. Baru kemarin saya ikut kelasnya Afu Adi, saya ikut ada kelas bikin plot, terus ada bikin ada 2 sesi lah saya ikut gitu kan. Dan memang ini kok, maksudnya memang beda kalau kita ikut kelas yang memang yang orang yang sudah malang melintang di dunia kepenulisan gitu ya. Kita bisa dapat insight yang berbeda gitu kan. Saya ngerasa orang yang memang sudah berpengalaman itu ternyata menulis itu tuh nggak sulit kok. Mereka malah lebih santai dalam menulis. Jadi dia bilang kalau kita kepentok masalah teori dalam menulis, sudah lupakan aja teori gitu. Yang penting nulis dulu, baru nanti pas terakhir editing baru kita cocokkan dengan teori yang sudah kita pahami sebelumnya gitu. Jadi maka itu loh pentingnya workshop. Kadang mentor yang satu berbeda dengan mentor yang lain, tapi sebenarnya tidak ada yang salah dalam menulis gitu. Jadi menulis itu nggak ada yang salah dan benar gitu, karena masing-masing juga punya pasarnya gitu. Siap. Oke, jadi memang mentor itu penting ya. Ini oh iya, penting. Jalan nih dengan sesi kemarin nih, sama. oh iya. Salah satu poin yang beliau sampaikan adalah perlu mentor, gitu ya. Iya, perlu. Dalam kayaknya hampir semua ini gitu ya. Kalau kalau misalkan kan jadi kan agak nyimpang tuh ya nih ya, teknik industri ke penulisan gitu ya. Itu kalau reflect kembali itu ya, itu gimana? Perasaan atau apa yang ada di pikiran itu ketika mereflek itu kembali gitu? Sebenarnya setelah saya menekuni dunia menulis, karena saya memilih jalur fiksi ya, saya memilih jalur fiksi gitu. Tapi sebenarnya setelah saya menekuni dunia menulis, ternyata memang semua orang itu harus bisa menulis gitu, tidak peduli apapun profesinya, apakah dokter, apakah guru, atau pengusaha atau apapun gitu kan, semuanya harus bisa menulis dan semuanya harus menuliskan sebuah tulisan gitu. Karena ya kalau dokter mungkin nanti nulis mungkin cara mengatasi demam pada anak gitu kan, dibikin bukunya. Kalau yang mungkin guru mungkin cara mengajar yang efektif gitu kan. Nah itu kan, atau pengusaha gitu kan, gimana melakukan bagaimana manajemen bisnis atau apapun gitu. Jadi semuanya memang ternyata setiap profesi apapun memang harusnya bisa menulis gitu. Jadi ada jejak yang ditinggalkan gitu kan, ada jejak yang dia tinggalkan di kehidupan ini gitu. Jadi kalau saya pernah mendengar ada salah satu penulis Fahad Padepi ya,
Jadi dia bilang, jangan salahkan saya, dia bilang kalau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, anak Anda itu lebih kenal saya dibanding dengan Anda sebagai orang tuanya mungkin, karena saya menulis dan Anda tidak, dia bilang gitu. Jadi kita kan mengenal orang kan kadang lewat buku ya. Mungkin kita kita nggak ketemu Buya Hamka, tapi kita kenal dengan dia kalau baca bukunya gitu kan. Atau kita nggak kenal dengan Muhammad Hatta, tapi kita kenal pas baca bukunya gitu. Nah, kalau kita meninggalkan jejak yang sama, juga orang pasti akan mengenal kita dari buku-buku kita gitu. Makanya nulis ya, Sukri, nulis Sukri. Harus nulis. Waduh. Harus nulis. Tapi kalau karena ini gini nih kan, saya juga karena kita pengen tahu nih apa sih latar belakangnya gitu. Yang kemudian kalau dicoba tanya ke anak-anak kuliahan gitu, ke anak-anak yang baru lulus gitu kan, itu kan mereka kan dalam tanda kutip ya sedang mencari dirinya lah. Iya betul. Iya. Ini kalau Uni boleh bercerita gitu ya, itu kan dari awalnya teknik industri terus menjadi penulis, itu kan bisa jadi anak-anak juga ngalamin gitu ya. Itu gimana? Jadi sebenarnya memang mungkin mencari apa passion kita mungkin nggak hanya dialami oleh anak-anak yang masih kuliah gitu kan, yang setelah selesai kuliah, yang lagi kerja gitu kan, bahkan mungkin banyak yang seusia Uni yang mungkin udah masuk 40-an itu kita masih mencari apa sih passion saya gitu kan. Kadang kita menjalani hidup tapi nggak punya passion gitu kan, nggak punya apa gitu yang pengen kita lakukan gitu kan. Jadi sebenarnya mencari passion itu memang memang perjalanan gitu ya. Jadi nggak mesti kok anak kuliah itu tahu passionnya apa enggak, tapi kalau mereka tahu lebih dulu tuh lebih bagus gitu. Jadi kalau Uni kuliah dulu itu mungkin lebih ke pembentukan pola pikir kali ya. Karena pembentukan pola pikiran beda ya. Jadi kalau kuliah itu istilahnya udah semi kehidupan nyata lah kita masukin gitu kan. Kita bertemu networking ya, terutama kita bertemu dengan banyak orang, kita ikut banyak organisasi. Jadi kita dengan ketemu banyak orang gitu kan, banyak pemikiran. Jadi wawasan kita tuh jadi kaya gitu loh. Karena memang yang dibutuhkan apalagi seorang penulis itu adalah memang wawasan. Jadi kalau kata Kang Abik, kalau kepalanya nggak ada isinya, terus apa mau dituangkan dalam tulisan gitu kan gitu. Jadi sesudah kuliah pun kan Uni sempat kerja sih ya, sempat kerja sebentar gitu kan. Sempat kerja sebentar, terus setelah menikah, kemudian punya anak, kemudian berhenti kerja, terus ya pernah juga jualan online gitu kan, ya banyak lah yang dikerjakan gitu, ada beberapa yang dikerjakan ya sampai akhirnya ketemu di menulis. Kayaknya udah mentok nih di sini gitu, maksudnya kayaknya emang ini deh yang bakal aku kerjain gitu loh. Akhirnya ketemu aja gitu, karena banyak juga kok nanti yang dalam perjalanan kayak misalkan kayak Nidian, kenal Nidian nggak ya? Yang anak teknik industri 96 gitu. Sekarang kan dia jadi crafter gitu kan. Menjadi kayak bikin tas gitu kan. Itu maksudnya dia udah jadi mentor juga gitu kan. Jadi maksudnya nggak harus seharusnya sih memang ya kita kuliah sesuai dengan passion kita, tapi kalau yang namanya anak SMA mungkin pemikirannya masih belum jauh ke depan gitu kan ya, pokoknya apa yang disuruh orang tua aja dulu gitu kan, atau yang kira-kira orang banyak masuk mana sih gitu, yang kira-kira chance untuk nyari pekerjaan gampang gitu kan itu sebenarnya yang dicari kan. Maksudnya pemikiran itu masih ke sana gitu loh, bahwa kita harus kuliah kemudian kerja untuk menghasilkan uang gitu kan. Tapi kalau sekarang sih kayaknya sekarang cara berpikir orang mulai berubah sih ya. Maksudnya kayak Uni sendiri, anak Uni kan ada yang homeschooling juga gitu kan, karena kita berpikir bahwa pendidikan sekarang kan udah mulai berubah ya. Jadi kadang kita nggak harus kuliah kok kalau kita bisa menjadi manfaat orang lain ke depannya gitu. Ya seperti itu. Jadi ngelantur nih kemana? Nggak apa-apa, ini bagian dari. Jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana perjalanan Unimia gitu ya, dari mulai ya tadi ya teknik industri, terus kemudian masuk ke penulis pun ternyata ada perasaan nyaman nggak nyaman di awal-awal gitu kan, terus kemudian di teman-temannya mengajak mendorong, suami mendorong, kemudian coba bikin satu, bikin itu kok kayaknya masih kurang, butuh tahun, terus kemudian menyadari kayaknya perlu workshop gitu kan, ikut setelah workshop udah yang ke-10 yang ke-10 kemudian alhamdulillah jadi gitu kan, bisa
benar. Iya, Itu iya. kan sesuatu yang inspiratif. Yang mungkin yang poin yang perlu teman-teman juga Mm, adalah itu bukan gampang ya teman-teman. Saya pekerjaan mm, apa yang Uni capai hari ini itu bukan besok jadi gitu ya. Itu panjang perjalanannya seperti itulah teman-teman. Iya, iya. Oke, kalau Kira-kira boleh seperti itu. tadi Uni coba ini kan ke anak-anak. Nah, ini saya mau tahu anak-anak Mm, Uni gimana nih? Karena kan tadi Uni juga udah cerita passion kita bagusnya dari awal kalau Iya, lagi iya, iya. kawan gitu. Iya, iya, iya. Jadi Uni juga apa homeschooling, homeschooling juga Iya, nih. iya. Juga sama Iya, kalau David kemarin juga homeschooling juga. Mungkin iya, pertama iya. kenapa homeschooling nih? Karena kita melihat potensi anak kan beda-beda ya, potensi anak beda-beda. Mungkin ada yang cocok di sekolah biasa gitu kan, ada yang cocok di homeschooling. Jadi kita mungkin nggak bisa sama ratain semua anak gitu kan. Kita juga diskusi sama anaknya, kalau ini mau nggak gitu. Kalau dia mau ya, kalau dia mau atau nggak mau kan nanti kan apa ada konsekuensinya pilihannya apa gitu. Kalau kayak anak saya yang pertama dan kedua itu kan tetap sekolah umum ya, kemudian ke pesantren. Nah, sekarang kan udah selesai yang SMP udah selesai kan, ngelanjutinnya kan harusnya kan ke SMA. Cuma saya tanya gitu kan, saya tawarin mau homeschooling gitu kan, apa mau lanjutin ke SMA, mungkin cari SMA IT atau pesantren yang SMA gitu kan. Jadi ya kita tanya dulu pendapat anaknya gimana gitu. Dan memang sejak awal juga kita udah tahu gitu kan dia kira-kira pas lagi di sekolah tuh cenderungnya minat bakatnya kemana gitu. Kalau memang itu yang dia sukain, nah nanti kita cari deh apa workshop gitu, apakah workshop atau mungkin sekolah-sekolah khusus yang memang sesuai dengan minatnya dia gitu. Jadi kita percepat kita percepat apa yang dia inginkan dia capai, kita percepat sekarang gitu loh. Cuman kalau untuk kayak kebutuhan agamanya ya kita masukin ke kayak sekolah mungkin ada program setahun gitu kan, kayak program menghafal Quran setahun apa 2 tahun gitu, seperti itu. Jadi memang ini sih maksudnya ya tergantung ya, orang tua kan beda-beda ya. Ada yang memang ngeliat, wah anak saya kayaknya bisa nih kalau dia misalkan nanti kuliah mungkin jadi teknokrat, itu kan beda lagi. Berarti memang anaknya minatnya ke sana gitu. Tapi kan kalau anaknya memang nggak minat ke sana, jangan dipaksain juga gitu loh. Karena daripada dia buang-buang waktu untuk sesuatu yang mungkin dia nggak suka, bagus kan segera aja gitu diberikan apa yang memang dia minat gitu loh, seperti itu. Jadi dari awal Uni sudah merasa bahwasanya se-early mungkin, sedini mungkin mengidentifikasi minat anak itu penting gitu ya. Oh iya, Diarahkan gitu ya. Biasanya toolsnya kan kita punya tes-tes psikologi ya, kepribadian. Kalau Uni sendiri kan pakai Steven gitu. Nah, jadi setelah diskusi apa sih maksudnya kecenderungannya anaknya kemana gitu kan, kita bisa ngelihat dari hasil tesnya gitu kan. Nah, itu yang kita tawarkan ke anaknya gitu. Kalau anaknya cocok ya hayu gitu, kalau enggak ya cari lagi gitu loh. Jangan dipaksain juga gitu. Kalau saya boleh tanya selanjutnya, orang tua nih, peran orang Oh tua iya ya. buat Uni gimana kira-kira? Sampai sekarang Uni di sini tuh gimana kira-kira? Jadi saya nggak tahu apa memang ada bakat menurun dari orang tua, apakah ini ya, tapi memang kakek saya itu memang orang film. Jadi kakek saya itu memang orang film, orang film zaman dulu ya. Jadi jadi teman-temannya itu artis-artis zaman dulu kayak Amina Chandra Kasih ya siapa, terus kayak Rima Melati gitu-gitu kan, maksudnya artis jadul gitu kan. Iya. Itu saya juga Uni juga nggak nyadar gitu kan, terus dikasih tahu sama sama tante gitu kan, oh ya mungkin juga ya gitu kan, karena memang mungkin ada darah seni juga gitu kan ya, walau alam ya. Tapi orang tua yang nggak pernah, maksudnya mungkin ya kalau orang tua zaman dulu kan nggak kepikiran mungkin ngajarin anaknya nulis gitu ya. Jadi memang sama sekali nggak, kalau baca iya tapi kalau nulis enggak gitu kan. Karena kan beda ya baca dengan nulis gitu. Tapi kalau yang sekarang ini memang mendukung gitu orang tua. Cuman kalau sekarang kan tinggal ada bunda ya. Jadi kalau bunda itu yang selalu nasehatinnya itu menulis itu tuh pekerjaan sampingan dia bilang. Jadi yang pekerjaan utama itu adalah
istri dan sebagai ibu gitu loh. Jadi jangan sampai ketuker gitu perannya, dia bilang, dia ingetin terus gitu kan. Jadi kerjain dulu tugasnya sebagai istri, kerjakan dulu tugas sebagai ibu, nah nanti baru menulis gitu kan. Jadi jangan sampai ketuker gitu perannya gitu. Itu sih yang selalu Uni ingat gitu kan. Jadi jangan sampai kita karena menulis gitu kan, jadi ya jadi lupa gitu dengan pendidikan anak-anak gitu. Gitu aja sih. Dan terutama doa ya, karena kan memang doa, apalagi doa ibu itu kan makbul. Jadi kalau mau ngapa-ngapain, mau nulis novel gitu kan, mau kemarin ada project film, ada project selanjutnya itu pasti cerita dan minta gitu kan, minta didoain lah gitu kan supaya lancar gitu. Kalau kakek tadi interaksi Uni sama kakek apa ya? Pernah nggak pernah ketemu sih, nggak pernah ketemu karena kakek sendiri meninggal itu pada saat ya ibu saya masih muda gitu, masih sekolah ya, SMP apa ya. Jadi nggak pernah ketemu. Jadi dapat ceritanya aja. Kalau suami gimana supportnya? Oh, suami support banget ya, maksudnya Masya Allah. Dia itu editor pertama saya, jadi setiap saya tulis sesuatu pasti saya suruh dia baca dulu gitu kan, saya suruh dia baca gimana gitu kan pendapatnya gitu kan. Terus dia juga yang paling saya sering tanyain gitu kan, kalau ini gimana gitu kan. Jadi memang orang yang maksudnya yang pendukung pertama itu ya suami gitu loh, karena kalau juga tanpa ridho suami kita kan nggak bisa ini ya, apalagi sebagai istri, sebagai istri yang selalu maksudnya melakukan sesuatu harus dengan ridho suami, itu kan harus minta izin dulu gitu kan sama dia gitu kan. Jadi kalau misalkan dia ACC gitu kan, karena memang menulis ini kita memang apa ya, kadang perlu waktu-waktu sendiri gitu kan menuliskan, terus kita perlu keluar gitu kan, perlu ketemu orang atau apa gitu kan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang itu masih support selalu support gitu suami. Kalau tadi Uni sebut sampai perlu waktu-waktu sendiri kadang-kadang gitu ya. Iya. Dan kira-kira yang paling apa itu ya, paling berat yang pernah terjadi itu seperti apa? Kalau menulis itu memang waktu awal-awal memang kita kesulitan ya, kayak menemukan kapan sih sebenarnya waktu yang pas untuk menulis gitu kan, karena memang setiap orang tuh beda-beda gitu. Ada orang yang bisa menulis dalam keramaian gitu kan, misalkan kayak mungkin di kafe orang ngobrol tapi dia bisa nulis gitu kan, tapi ada yang maunya tenang gitu kan, sunyi gitu kan. Nah jadi ya Uni termasuk yang seperti itu gitu, jadi pengennya tuh jadi memang menulis itu malam sih, paling cocok malam-malam atau pagi gitu kan. Jadi kalau misalkan kayak sekarang di rumah banyak anak-anak tuh agak susah menulis kalau misalkan rame gitu kan. Jadi memang waktu yang paling efektif tuh emang banyak penulis yang bilang golden time-nya itu tuh apa ya, sekitar jam 3 gitu, jam 3 sampai subuh gitu kan. Jadi kayak sepertiga malam gitu kan. Jadi mungkin sebelumnya kita bisa tahajud dulu, baru kita nulis gitu kan. Jadi pikirannya lebih seger gitu. Jadi emang sih waktu kalau Uni rasain sendiri ya, akan dicoba pas Ramadan, jadi sebelum sahur gitu kan, sebelum nyiapin sahur, kita nulis dulu. Kita memang masa-masa itu memang ini sih, kayaknya apa ya, beda kali ya apa suasananya, beda apa gimana gitu. Tapi menulis tuh enak sih masa-masa seperti itu. Tapi beda-beda sih, ada yang sukanya jam 10 malam gitu kan, sampai begadang sampai jam 2 malam gitu, beda-beda sih tiap orang gitu. Siap. Ya, teman-teman sekalian, jadi ini gini ya, perjalanan sampai Uni Mia sampai di sini tuh tadi kita mendengarkan bagaimana suami beliau gitu ya, bagaimana kakeknya ternyata sedikit banyak kayaknya ada bakat gitu ya, menurunkan, pernah ketemu sebenarnya gitu kan. Ya, terus kemudian anak-anak juga ya tadi cerita tentang apa passion gitu ya. Ya passion memang idealnya dari anak ya, bukan di apa, bukan iya. orang tua. Karena dia yang ngejalanin kan, bukan kita yang ngejalanin gitu. Dan itu tadi Uni Mia juga udah menyampaikan bahwa bagaimana untuk tahu early itu lebih bagus, tahu lebih dini itu jauh lebih bagus gitu ya Nia ya. Iya. Iya, karena kadang kita kehilangan momen gitu ya. Kadang kita kehilangan momen, kadang jadi kayak ada cerita gitu kan, jadi dia kuliah hanya untuk memenuhi keinginan orang tuanya aja gitu kan. Mungkin dia kehilangan momen selama 4 tahun gitu kan, baru dia memulai passion-nya gitu kan, ada yang seperti itu. Jadi alangkah maksudnya lebih baik memang lebih cepat gitu kan. Tapi memang semuanya sih memang terjadi memang pada waktunya sih. Kayak Uni sendiri gitu kan, baru menulis itu baru 38 tahun baru menulis gitu kan. Jadi selama ini kemana aja gitu kan. Tapi memang
memang ada masa-masanya. Tapi kalau kita bisa apa ya, kita bisa ikhtiar untuk lebih cepat gitu kan, itu lebih baik gitu. Iya. Oke. Jadi kalau ditanya kan penulis itu juga tadi Uni udah bilang tipe penulis Uni itu kayak gitu ya. Kenapa Uni ngambil tipe yang seperti itu nih? Kenapa nggak tipe yang lain atau aliran yang lain? Oh, aliran yang lain. Aliran yang lain ya. Fiksi kan emang banyak sih ya alirannya ya. Karena udah pernah waktu itu Uni pernah ikut pelatihan kepenulisan gitu kan. Jadi di pelatihan kepenulisan itu kita memang mencoba berbagai macam genre gitu. Ada yang kita menulis kayak artikel, ada yang menulis non fiksi gitu kan. Ada yang menulis interview gitu kan, atau ada juga genrenya itu mungkin ada yang beda-beda lah. Dan Uni menemukan kenyamanan nulis di sini gitu loh. Karena memang pada awalnya itu Uni nulis itu niatnya karena dulu pas Uni nulis pertama kali di Wattpad itu kan aplikasi untuk semua orang ya, aplikasi menulis untuk semua orang, siapa aja bisa baca di sana. Dan banyak sekali waktu itu kayaknya biasanya kan yang akses kayak gitu kan anak-anak sekolah ya, anak-anak sekolah yang banyak waktu gitu kan, anak SMP atau SD gitu kan, dan di sana tuh banyak bacaan yang tidak sesuai dengan usia mereka gitu loh. Nah jadi Uni akhirnya pengen gitu kan bikin novel fiksi untuk remaja gitu kan yang kira-kira sesuai lah untuk usia mereka gitu, yang bisa mereka baca gitu loh. Karena kan nanti juga bisa untuk bacaan anak-anak Uni juga gitu kan. Nah jadi setelah mengambil, kalau fiksi remaja kan kebanyakan kan romance gitu kan, ya kebanyakan lah gitu kan romance gitu kan. Dan setelah menulis itu kok kayaknya kok dapat ya feel-nya gitu kan. Maksudnya kita mengajarkan ternyata bisa kok kisah cinta itu bisa kita kemas sedemikian rupa bisa menjadi pelajaran gitu bagi orang lain gitu, bisa menjadi manfaat bagi orang lain gitu kan. Jadi kadang ada yang baca buku Uni bilang, aduh pengen deh Uni kayak ada salah satu karakter di novelnya gitu kan, pengen berhijab gitu kan, atau dia nggak mau pacaran lagi abis baca novel Uni gitu kan. Sebenarnya kan kita kan pengen dapatnya kan manfaatnya itu ya. Jadi orang membaca novel kita ya ada sesuatu yang kebaikan yang bisa diambil lah gitu kan. Nah jadi kenapa milih itu, karena ya kayaknya nyaman di situ nulisnya, dan memang kayaknya asik aja gitu ya nulis kisah cinta gitu kan. Kan cinta kan banyak ya macam-macamnya gitu ya, seperti itu. Pengen nyoba genre lain mungkin kalau untuk untuk cerpen-cerpen mungkin iya ya, tapi kalau untuk novel jadi pengennya sih fokus ya. Jadi kita fokus kepada kekuatan kita apa, nah itu yang kita perkuat gitu. Karena menulis novel romance itu juga ternyata nggak mudah gitu loh. Jadi bagaimana membuat orang bisa pas baca itu tuh nggak mau berhenti, itu kan nggak gampang gitu loh. Kadang mereka baru baca sampai bab 3, apaan sih, udah lempar bukunya, simpen, nggak dibaca lagi gitu kan. Gitu. Ini kalau saya secara sekilas nih ya, kayaknya Uni tuh bikin novel tuh ada nilai yang pengen disampaikan gitu kan. Ada nggak novel yang nggak ada nilainya? Ada juga kan? Oh iya, kan? Ada, dan ada pasarnya juga ada tuh, banyak yang baca. Persis, makanya. Sekarang coba yang wedding agreement yang ingin nilai yang ingin Uni sampaikan apa di situ? Kalau wedding agreement ini ya, jadi maksudnya itu kan tentang pernikahan sebenarnya ya. Jadi ngelihat kayaknya juga banyak juga cerita-cerita dari teman-teman, ternyata banyak pasangan mungkin yang ngebet nikah gitu kan, pengen nikah muda gitu kan, kayak nikah muda asik gitu kan, tapi setelah mereka menjalani pernikahan mendapati bahwa pernikahan itu nggak seindah cerita-cerita princess Disney gitu kan, nggak seindah bayangan gitu kan. Terus ketika ada masalah sedikit aja dalam rumah tangga tuh mereka langsung maunya pisah gitu loh. Itu banyak kasusnya, karena banyak gitu kasus perceraian yang alasannya tuh nggak banget gitu loh. Jadi pernah ada cerita, jadi kenapa kok pisah gitu, kenapa cerai, dia bilang abis dia nggak romantis gitu kan, alasannya kan nggak banget gitu kan. Jadi maksudnya jadi pelajaran bahwa di dalam rumah tangga tuh masalah-masalah yang ada itu harusnya gitu kan dicarikan solusinya gitu, diselesaikan, dibicarakan sama-sama gitu kan, nanti akan ketemu gitu kan bagaimana kita mempertahankan pernikahan. Karena kan pasangan kita kan bukan manusia yang sempurna, kita juga bukan manusia yang sempurna, jadi pasti ada clash gitu kan, pasti ada berantem gitu kan. Cuman ketika memang kita tujuannya satu untuk sakinatil janah, ya ayo kita bareng-bareng usaha gimana gitu loh supaya bisa
bareng gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau kayak gitu tuh cara Uni membuat novel membuat value yang mau disampaikan dulu atau membuat narasinya dulu, itu gimana tuh nih cara berpikirnya? Jadi ini sih ya, kalau dulu sih apa namanya? Kalau dulu karena belum ini ya, belum tahu ilmunya, jadi istilahnya ada apa ya? Ada kayak gambaran besar aja, pengennya nanti seperti ini ceritanya gitu kan. Tapi kalau sekarang karena udah tahu ilmunya, jadi yang pertama tuh memang yang paling penting kita memang harus bikin cerita ini nih tujuannya mau apa tujuannya itu apa gitu. Kita bikin ceritanya tujuannya apa. Jadi kalau bikin cerita nggak ada tujuan itu kita akan malas menyelesaikan gitu. Jadi passion kita di tulisan itu tuh nggak ada gitu. Kadang kita bikin cerita itu mungkin karena apa ya? Karena ya iseng aja atau karena tuntutan pasar. Kayaknya cerita ini lagi banyak nih di apa beredar di mana-mana. Kita bikin cerita yang kayak gini juga yuk gitu. Jadi itu apa ya, jadi kadang kalau kita udah mentok di tengah jalan atau lagi bad mood nulis itu ya nggak selesai naskahnya. Tapi kalau kita udah sadar tujuannya dari awal ini harus diselesaikan, karena kalau enggak pesannya ini nggak akan tersampaikan gitu loh, yang pengen kita sampaikan kepada orang-orang gitu. Jadi itu sih kayak misalkan novel saya, nah kan setelah Wedding Agreement yang kemarin saya bikin sequelnya, maksudnya lanjutannya gitu kan. Ya. Karena dari dulu banyak yang minta bikin dong lanjutannya gitu kan. Cuman saya pikir kalau bikin lanjutannya tapi hanya memanjang-manjangkan konflik kan males banget gitu, ngapain gitu kan. Jadi saya baru kemarin itu baru ketemu gitu kan apa yang mau saya sampaikan. Baru sekitar ya beberapa bulan yang lalu kan. Jadi pas sudah ketemu itu tuh jadi saya semangat gitu pengen nulis cerita ini sampai selesai gitu loh. Karena emang ada yang mau disampaikan gitu. Oke, jadi Ya, seperti itu. awalnya dari value-nya malah ya. Saya Oh mau ya harus. lalu kemudian diturunkan narasinya kira-kira gitu ya. Iya. Jadi oke. Sekarang kalau pertanyaannya kenapa Uni memilih menjadi penulis yang membawakan value? Kenapa bukan yang gitu deh? Saya sebenarnya banyak belajar itu tuh karena saya dulu pas waktu SMA itu karena pada saat SMA itu mulai banyak bermunculan sastra-sastra Islam ya, kayak Helvitiana Rosa, Asma Nadia, Pipi Senja. Jadi pas SMA tuh bacaan saya tuh itu gitu loh. Jadi ternyata apa ya? Dulu kan belum banyak fiksi Islam ya waktu zaman saya SMA gitu kan. Jadi pas saya baca itu ternyata bisa loh, kayak ketika Mas Gagah pergi gitu kan, ternyata bisa gitu kan, apa namanya, tulisan yang memang mengusung nilai-nilai Islam itu ternyata bisa kita tulis sedemikian rupa sehingga orang tertarik gitu kan. Karena sebenarnya kan yang orang mungkin lebih males mungkin baca non fiksi, mungkin baca apa ya muslimah apa gitu, mungkin males gitu baca. Tapi kalau dari novel secara nggak sadar dia dikasih tahu tentang sesuatu gitu loh. Jadi nggak menggurui gitu loh. Jadi mereka belajar dari karakter-karakternya gitu kan. Belajar dari dialog-dialognya gitu. Jadi secara nggak sadar aja gitu masuk aja gitu ke dalam pikiran mereka gitu. Jadi kayak apa dari semacam dari SMP SMA ada keinginan untuk bikin cerita tapi itu punya value gitu ya. Oh iya, maksudnya kalau dulu sih belum kepikiran bikin cerita, cuman karena saya waktu itu tumbuh dengan cerita-cerita seperti itu, jadi pas saya nulis saya apa namanya melihat idola-idola saya dulu gitu kayak kayak Mbak Asma, kayak apa namanya Mbak HTR sampai sekarang juga maksudnya mereka masih idola saya gitu loh. Bagaimana mereka dakwah itu melalui apalagi Mbak Asma ya, dakwah itu melalui film gitu. Karena susah loh. Susah dakwah melalui bukannya susah ya. Penuh perjuangan. Harus kalimatnya harus positif gitu ya. Dakwah melalui film itu penuh perjuangan karena kita maksudnya saingannya banyak gitu kan. Dan sedihnya lagi nggak banyak yang mau nonton gitu. Padahal kan kita kan maksudnya penduduk Indonesia kan mayoritas kan Muslim ya, tapi film-film yang mengusung nilai-nilai Islami malah ya maksudnya nggak sebanyak yang lainnya gitu, kecuali Ayat Cinta gitu booming banget waktu itu, booming banget. Iya, ya teman-teman ternyata akarnya lebih dalam nih, akarnya SMP SMA baca novel gitu ya, baca pen gitu, yang kemudian baru relate lagi ketika di umur 30-an lebih tadi gitu ya. Oh ya.
ya kan? Jadi Lebih banyak. iya, 38 pasti. itu. 38 tahun baru mulai nulis. Itu yang pengen saya hubungkan Hah? sebenarnya awalnya apa sih yang kemudian Uni itu jadi Hmm. pengen penulis dan membawakan value gitu kan, karena itu kan nggak, ya seperti saya bilang, orang Iya, kalau tendensinya komersial gitu kan ya iya. kuliah amat value kan gitu kan gitu kan. Iya. Jadi, sebenarnya karena, keprihatinan ya, karena memang biasanya penulis itu menulis karena kegelisahan ya, ada sesuatu yang dia ngelihat di masyarakat tidak sesuai dengan mungkin apa namanya, cara dia berpikir, dia tuliskan dalam, sebuah tulisan gitu. Itu sama sih, jadi ketika waktu itu melihat bahwa, mungkin kalau dulu waktu Uni menulis itu, zaman Uni kayaknya belum banyak fiksi-fiksi, Islam yang romance itu di Wattpad itu mungkin belum banyak sebanyak sekarang ya. Jadi itu kayak kesempatan gitu kan untuk meraih pembaca remaja. Ini ada loh bacaan apa namanya kisah cinta untuk remaja, tapi cocok dengan usia kalian gitu loh. Masuk apa ya maksudnya nggak ada adegan-adegan yang apa ya kalau untuk 21 tahun ke atas atau 17 tahun ke atas nggak ada gitu loh. Ada dan asik loh bacanya gitu loh. Jadi awalnya sih dari itu, maksudnya pengen menarik apa namanya remaja-remaja lah gitu kan supaya dapat bacaan yang ya yang sesuai lah dengan umurnya gitu. Apalagi anakku juga aku tuh udah remaja gitu kan. Jadi memang sekalian aja nanti kalau bukunya jadi gitu kan ya biar anakku baca gitu loh. Hmm, oke. Kalau tadi Uni sempat nyebut nama Helvi Tiana Rosa gitu ya, Iya, Semanadi. heeh, heeh. Itu kalau menurut Uni seberapa besar pengaruh mereka ke tulisan-tulisan ini? Om, kalau aku sih yang kalau Mbak Helvitiana Rosa mungkin novel fiksinya nggak sebanyak Mbak Asma Nadia ya. Mbak Asma Nadia itu banyak sekali novel fiksinya. Non fiksinya juga banyak ya Mbak Asma. Kalau Mbak Helvi kan mungkin dia lebih cenderung ke puisi ya. Hmm. Kalau saya kurang bisa menikmati puisi soalnya nggak tahu kenapa. Jadi saya lebih banyak mungkin baca tulisan yang Mbak Asma ya. Tapi kalau Mbak HTR itu saya apa ya? Saya melihat semangatnya ya. Dia walaupun usianya udah sekarang tuh dia semangat sekali kayak apa ya? Untuk memajukan sastra Islam tuh masih semangat gitu kan sampai dia dulu bela-belain bikin film ketika Mas Gagah pergi mengumpulkan dana gitu kan itu kan sebenarnya bikin film itu kan nggak mudah ya maksudnya duitnya kita butuh duitnya gitu karena butuh bikin film tuh butuh duit yang besar gitu bisa 3 sampai 5 miliar untuk satu film gitu kan jadi saya apa ya salut dengan semangatnya Mbak HTR lah sama Mbak Asma gitu kan bagaimana mereka yang maksudnya gerilya kemana-mana mengumpulkan dana apa namanya mungkin menyampaikan visi misi mereka gitu kan untuk apa namanya untuk sastra Islam gitu kan juga yang kemarin yang film apa namanya yang apa 212 gitu kan ya maksudnya tentang Palestina gitu kan nggak banyak orang yang mengangkat isu-isu seperti itu gitu karena memang tidak diminati oleh PH gitu isu-isu seperti itu gitu kan yang diminati ya cerita-cerita yang tahu lah yang banyak beredar gitu kan nah jadi ya pengen sih walaupun maksudnya belum sampai ke sana tapi pengen kita memberikan kontribusi lah gitu ya jadi apa namanya kalau kita lagi down gitu kan lagi malas nulis ya ingat-ingat aja gitu bahwa apa namanya Mbak Hater aja udah usia sekian gitu kan maksudnya dia masih semangat gitu harusnya kita juga yang muda-muda ini harusnya malah lebih semangat lagi gitu loh. Oke, jadi Hmm. ini benang merahnya value-nya yang dikejar Hmm, gitu. hmm. Ya, Iya iya. which is bukan nggak ada ya, materialisnya sih jauh di bawah lah gitu ya. Tapi materi tetap penting sih karena apa namanya kayak kita kalau mau bikin film apalagi ya itu perlu dana gitu, itu nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi uang yang kita dapatkan itu kita putar lagi memang untuk nanti menghasilkan karya-karya ya gerakan-gerakan selanjutnya gitu. Karena kalau nggak ada dana tuh memang kita susah sih, maksudnya bukannya susah ya, agak sulit gitu kan untuk bergerak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya dana yang besar, mau bikin apa aja tuh mudah sebenarnya, bisa gitu. Ya, Jadi tapi itu tetap ya, maksudnya tujuannya bukan ke sana gitu kan, tapi kita pergunakan dana yang kita pakai itu ya untuk kebaikan gitu. persis. Jadi Mm-mm. itu kalau kalau harus di-compare dengan dunia real kan justru Oh orang iya, malah sangat ini kan bagaimana iya mereka iya iya. film-film yang horor-horor yang bagaimana aja laku gitu kan.
Jadi memang ada value yang dibawa, yang kemudian konsekuensi dari value yang dipilih adalah ya tadi perjalanannya nggak gampang gitu ya. Dan ini udah masuk jadi benar-benar jadi layar lebar pun ternyata yang kita harapkan mau banyak masuk penontonnya. gitu ya, penontonnya mau banyak ternyata nggak juga gitu kan. Iya, Kan iya. sesuatu yang simpel kan, boleh aja kalau mungkin kalau orang bilang ya Uni aja ngapain pilih jalur itu, jalur yang lain aja biar dapat uang lebih banyak kan gitu kan ya. Tapi kan ini pribadi gitu ya. Karena the reason why you do what you do is because ya saya mau membawakan value yang saya bawa gitu ya. Apapun tantangannya saya akan maju terus gitu ya. Ya kalian nggak terasa ya, ini udah 50 menit kita cerita nih. Ya, jadi kalau teman-teman sekalian coba mengikuti perjalanan diskusi tadi ya, bagaimana ternyata dari awal sebenarnya di umur di SMP-an ini sudah terekspos sama tulisan-tulisan dari ya Helvitiana Rosa terus kemudian memang pilihan sekolah memang ambil teknik industri, tapi kemudian setelah itu banyak perjalanan lika-liku hidup gitu ya, sampai dalam satu situasi di mana diajak atau disupport sama teman gitu ya, sama suami aja gitu kan, nyobain nulis awal perlu belajar gitu kan. Jadi ini bagaimana perjalanan Unimia untuk kemudian bisa sampai di posisi sekarang ya. Ada hal-hal yang memang secara sejarah ajak Unimia pegang gitu ya. Saya memang pengennya begini jalannya, saya pengen itu. Bahwasanya along the way saya harus workshop, along the way saya harus ketemu mentor gitu ya, along the way saya harus segala macam itu bagian dari sehingganya Unimia bisa sampai di posisi sekarang. Kira-kira gitu kan ya. Iya, betul. Hal yang seperti itulah yang mungkin buat yang menonton bisa mengambil added value ya, bisa melihat perspektif ya, bagaimana ketika kita pengen sampai dalam suatu pencapaian yang nggak itu yang dilihat, jangan hanya itu yang dilihat, tapi perjalanan itu yang dilihat gitu ya. Gitu kira-kira ya nih ya. Kalau mungkin ini nih buat ini aja. Jadi ini kan jadi dari awal kita berniat untuk membagi inspirasi atau edukasi atau cara berpikir atau mindset baru gitu ya, bukan mindset kepada yang muda gitu ya. Kalau yang sekarang kan generasinya milenial gitu ya, pikirannya itulah gitu kan. Nah, mungkin Uni ini sekalian buat closing kali ya. Jadi nanti closing pertama buat anak-anak yang masih mencari passion gitu ya. Kira-kira apa nih apa wejangan lah atau gitulah kira-kira apa nih buat yang galau itu. Yang pertama itu mungkin ini ya, lakukan aja dulu gitu, karena kalau Uni juga kadang beberapa kali mengisi pelatihan kepenulisan untuk penulis yang baru mulai menulis gitu kan, kadang kendala mereka, aduh Kak nggak ada ide gitu kan, aduh Kak mentok gitu kan, mau nulis dari mana gitu loh. Jadi yang pertama itu tulis aja dulu gitu. Kayak saya nulis itu tuh modelnya nekat loh. Nulis itu sama sekali nggak ada nggak ada ilmu kepenulisan tuh nggak ada gitu loh. Jadi yang pertama lakukan aja dulu. Dilakukan aja dulu apa yang mau kamu lakukan. Karena kalau kebanyakan mikir, kebanyakan perencanaan, ntar hasil akhirnya itu kayaknya nggak bagus ya nggak jadi lagi gitu kan. Jadi yang pertama lakukan aja dulu gitu. Lakukan aja dulu dan berikan yang terbaik. Jadi kita kadang nggak tahu ya, kayak Uni kita nggak tahu tulisan mana yang akhirnya nanti mungkin akan duluan diterbitkan, kita nggak tahu gitu. Kita mungkin nggak tahu pekerjaan yang mana mungkin nanti yang memang itu yang akan mendatangkan keberkahan, rezeki yang berlimpah bagi kita nggak tahu gitu. Jadi lakukan terbaik gitu kan, lakukan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan gitu kan, berikan yang terbaik. Kalau kita diminta 5, kita kasih 10 gitu loh. Jadi hasil karya kita tuh jadinya kelihatan gitu loh. Kan kadang ada misalnya kalau nulis itu kan yang penting naskahnya selesai gitu kan. Tapi dia nggak memberikan cintanya, nggak memberikan yang terbaik untuk tulisannya gitu. Itu kelihatan kok sama pembacanya gitu. Kalau kita memberikan yang terbaik itu nanti tulisan kita itu, karya kita tuh akan berbicara dengan sendirinya gitu. Atau pekerjaan apapun nanti kayak kita bekerja gitu kan, diminta sama manajernya 5, kita kasih 10, pasti dicatat itu kan, wah dia keren nih anaknya gitu kan, karena dia memberikan lebih daripada yang diminta gitu kan. Kemudian buang rasa malas. Ya ampun, ini malas ini memang penyakit semua orang ya. Jadi kadang kalau penulis itu
apa ya, aduh saya stuck gitu, nggak ada ide gitu, mau nulis apalagi bingung gitu kan. Nah itu sebenarnya tanda-tanda males sebenarnya. Apa namanya, kita nggak mau berusaha gitu kan. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan gitu kan, apa namanya, cuman karena males aja gitu. Kayak misalkan, aduh saya udah kerja gitu kan dari jam 7 sampai jam 5 gitu kan, kayaknya udah capek kalau mau nyari sampingan lagi. Kan sebenarnya kan karena males sebenarnya, bukan karena nggak bisa gitu kan. Jadi buang rasa malas gitu, untuk pekerjaan apapun buang rasa malas. Apalagi mahasiswa ya, mahasiswa saya nggak tahu kalau mahasiswa sekarang ya, tapi kan kalau zaman kita dulu ya, zaman kita dulu kan sampai bergadang di kampus, bikin laporan sampai pagi, nggak tidur, aduh itu, tapi kerasa manfaatnya sekarang gitu loh. Maksudnya apa yang kita kerjakan dulu itu tuh kerasa gitu kan, bahwa ternyata memang untuk mencapai sesuatu yang lebih atau target gitu tuh memang kita harus memaksakan diri gitu kan. Kalau kita nggak ada target, ya pastinya jadi males-malesan gitu kan. Ya, dan memang harus ada target sih supaya kita nggak males-malesan. Jadi yang tadi yang lakukan aja dulu, kemudian dirikan yang terbaik, buang rasa malas, kemudian harus punya target. Misalkan kalau anak-anak kuliah, misalkan kan targetnya maunya kuliahnya berapa tahun. Nah, kalau misalkan targetnya 4 tahun, nah kita harus buat perencanaan apa yang harus kita lakukan supaya pas gitu 4 tahun gitu. Dan jangan mengeluh, kadang maksudnya bukan anak-anak sekarang ya, tapi mengeluh itu kan memang bukan kebiasaan ya, tapi memang dilakukan oleh kebanyakan orang gitu ya, mengeluh dan suka menyalahkan orang lain. Itu yang saya kadang suka gemes gitu kan. Jadi apa namanya, suka mengeluh dan suka menyalahkan orang lain tuh ditinggalkan. Jangan sedikit-sedikit mengeluh gitu kan, nggak dapat fasilitas ini mengeluh gitu kan. Ada kesalahan sedikit nyalahin orang lain gitu kan, itu dibuang yang seperti itu. Dan kalimat-kalimat positif. Ini apa ya? Ini berpengaruh besar sama saya sih ya, kalimat positif ini ya. Kalimat positif dan berpikir positif ini. Jadi saya kan baca buku Rahasia Magnet Rezeki ya. Penulisnya siapa? Ustadz Nasrullah kan. Alhamdulillah saya juga nulis bareng beliau di novel saya yang kedua, judulnya Rania, itu kan kisah cinta beliau waktu itu. Nah jadi selama saya ikut juga pelatihan Magnet Rezeki itu ternyata besar loh pengaruh kalimat positif gitu kan, ataupun berpikiran positif gitu. Jadi kayak tadi susah itu nggak boleh kita pakai, susah, sulit gitu kan, tidak mudah iya, butuh perjuangan iya gitu kan. Jadi diubah aja kalimat-kalimat itu berpengaruh nantinya gitu. Bisa kok dikerjakan, bisa gitu loh. Ya, butuh perjuangan iya, tapi bisa gitu dikerjain gitu kan. Dan berpikir positif. Kadang kita belum dilakukan udah, waduh nanti nggak ada yang baca, aduh nanti banyak yang kasih kritik gitu kan, aduh nanti banyak yang nggak suka gitu kan, ditulis aja belum gitu loh, udah pikirannya udah negatif aja gitu loh, pikir positif aja gitu. Maksudnya kalau nggak ada yang baca terus kenapa gitu kan, kita kan tetap menulis gitu kan, yang penting coba aja pikiran positif gitu kan. Karena kan sesuatu yang di depan itu kan belum terjadi kan, kita kan nggak tahu gitu kan. Jadi jangan kita mendahului takdir gitu ya, mengatakan oh nanti ini nggak bakalan laku gitu kan, apa gitu, nggak, belum tahu gitu. Yang penting kita berpikiran positif bahwa ini bisa dikerjakan gitu kan, ini bakalan laku, ini bakalan best seller gitu kan. Sama kayak dulu saya jadi kan dulu sih target saya tuh buku diterbitkan aja, bisa diterbitkan gitu kan, itu udah seneng banget gitu kan, nggak ada dulu kepikiran bakalan difilmin tuh nggak gitu kan. Cuman saya ingat saya waktu itu di bioskop, jadi ada poster film itu tuh, terus saya saya pegang-pegang, saya elus-elus, saya bilang ya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti novel saya ada di sini, saya bilang gitu kan. Jadi poster novel saya tuh ada di sini gitu kan. Ya qadarullah akhirnya kejadian gitu, walaupun setelah beberapa tahun kemudian gitu kan gitu. Tapi ya maksudnya berpikiran positif deh. Jangan kadang kita memang mungkin ada pengaruh-pengaruh dari luar gitu kan, kadang nggak ada yang nggak support, ya kayaknya kamu nggak bakat deh, kayaknya kamu nggak bisa deh apa gitu kan. Jadi ya kebentuk aja jadi pikiran kita jadi nggak positif gitu. Mungkin itu ya, jadi terus bergerak sih ya. Jadi kalau saya ingat ikhtiar dan terus bergerak gitu kan. Jadi kayak
hajar lari dari Safa ke Marwa 7 kali untuk mencari air gitu kan, akhirnya kan bukan dapat di Safa, bukan dapat di Marwa, tapi kan di deket kaki anaknya gitu Nabi Ismail. Sama, jadi kayak kita mungkin ikhtiarnya ke sana ke sini, nanti pasti akan Allah kasih jalan aja dari jalan yang gak kita sangka-sangka itu. Jadi saya makanya beberapa kali gitu kan ketemu momen seperti itu gitu. Kayak kok saya bisa sih akhirnya nulis collab bareng sama Ustadz Nasrullah gitu, padahal saya nggak kenal sama dia, enggak gitu kan, maksudnya ketemu ngobrol tuh nggak pernah gitu kan, tapi Allah kasih aja jalannya dari memang yang saya nggak kepikiran kok bisa gitu lewat sana gitu, jadi terus bergerak gitu. Jadi apa namanya, kalau kita lagi misalkan nggak ada kerjaan gitu kan, mungkin lagi nyari kerjaan gitu kan, usaha aja terus, ikhtiar aja terus gitu, kita berikan yang terbaik, nanti insya Allah akan datang sendiri kok rezeki, yakin datang. Luar biasa teman-teman sekalian. Jadi ya kalau sekali lagi kalau teman-teman ikutin perjalanan itu bisa dibilang ya kelihatan lah ya bagaimana perjuangan itu, bagaimana nilai itu dipegang, bagaimana apa nggak semudah yang mungkin orang bayangkan itu, memang perlu perjuangan semua gitu ya. Ini baik lagi ke diri kita, gitu. Kita mau membawakannya bagaimana gitu kan ya. Ya ini mungkin sampai di sini nih. Terima kasih. Iya, makasih banyak Sukri. Teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini acara kita. Ini semoga apa yang disampaikan oleh Nimia tadi bisa menjadi inspirasi atau secara pandang baru gitu ya bagi teman-teman sekalian buat menjalani, ya mungkin kalau yang baru, yang masih kuliah gitu ya, atau yang sedang memulai mencari passionnya misalkan gitu ya, mungkin bisa menjadi nilai tambah dan bisa menjadi inspirasi lah buat kita bahwasanya it can happen gitu, apa yang kita mau bisa kok, syaratnya adalah ya tadi kira-kira apa yang sudah Unimia sampaikan. Sekali lagi Unimia, makasih waktunya. Iya, makasih banyak Sukri. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.